Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri, selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak belum pernah bertemu kan dengan ibu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama ibu Niken Larasati, bisa dipanggil Bu Niken. Nah, Bu Niken adalah mahasiswa magang dari UNS. Kali ini Bu Niken akan belajar bersama kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak pasti sudah mandi kan? Nah, tadi kan ibu sudah berpesan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, selain itu, anak-anak juga harus menjaga kesehatan diri ya. Jangan lupa selalu makan dengan rutin 3 kali sehari. Anak-anak sudah sarapan belum? Ya, sudah kan? Nah, biasanya anak-anak kalau sarapan pakai apa? Kalau nasi itu berasal dari mana? Iya benar, nasi itu berasal dari padi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang padi, akan belajar tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, anak-anak, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya anak-anak bisa paham bagaimana pertumbuhan padi dari awal hingga panen. Apa itu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan anak-anak bisa membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Sebelum pembelajaran, dibuka dulu ya bukunya. Jangan lupa buka buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk, mari kita belajar. Anak-anak sudah tahu kan bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Nah, hari ini kita akan mengenal padi. Nah, yuk kita baca teksnya sama-sama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam padi atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Ya, beras itulah yang dimasak menjadi nasi yang anak-anak konsumsi setiap hari.
Nah, mungkin anak-anak ada yang belum tahu bentuk gabah itu seperti apa. Nah, ini ibu punya gambarnya. Nah, dari bacaan tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Ibu akan membantu menjawab pertanyaan 1. Apa isi bacaan di atas? Nah, isi bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Nah, kemudian nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, jawabannya yaitu karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, selanjutnya nomor 3-5 dikerjakan anak-anak sendiri di rumah ya, bersama orang tua kalian. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Nah, di daerah anak-anak pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan kan? Contohnya ada pisang, ada mangga, dan ada tumbuhan yang lainnya. Nah, sekarang anak-anak pilih satu tanaman yang sering anak-anak manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Ibu punya contoh, yaitu pisang. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa lama proses pisang agar dapat dipanen? Kemudian pertanyaan kedua, kandungan apa yang terdapat dalam pisang? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada tambahan dari ibu ya. Cara membuat pertanyaan yaitu dengan 5W1H. Yang pertama misalnya apa? Apa itu tanaman pisang? Nah, kemudian yang kedua siapa? Siapa yang menanam tanaman pisang? Kemudian yang ketiga, di mana? Yaitu di mana tempat yang baik untuk menanam pisang? Kemudian kapan? Kapan pisang dipanen? Nah, kemudian mengapa? Mengapa masyarakat Indonesia menanam pisang? Nah, yang terakhir bagaimana? Bagaimana cara menanam pisang? Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Mempunyai video mengenai tahap pertumbuhan padi. Yang pertama yaitu proses pengolahan lahan sawah menggunakan traktor diesel. Nah, selanjutnya proses perendaman benih ke dalam air selama 48 jam. Nah, setelah direndam, di dalam air akan keluar daun kecil pada biji-biji padi. Setelah keluar biji padi, daun kecil saatnya proses penaburan bibit di lahan kosong atau lahan sementara. Nah, kemudian bibit yang tadi itu telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih padi tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, padi siap panen ketika tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Setelah dipanen, kemudian gabah dikeringkan. Nah, gabah itu bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Nah, proses yang terakhir adalah pengolahan padi menjadi beras. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi itulah yang dinamakan beras. Nah, setelah anak-anak melihat video tadi atau membaca bacaan tersebut, silahkan sekarang untuk mengisi diagram berikut. Diagram ini sama dengan yang di buku tema ya anak-anak, jadi anak-anak bisa langsung mengisi di buku masing-masing.
Karena banyak dikonsumsi masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Nah, oleh karena itu, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan supaya padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, cara yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian yang kedua yaitu menjaga lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, anak-anak, lahan yang digunakan untuk menanam padi yaitu di dataran rendah. Nah, apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, berikut pemanfaatan dataran rendah. Ada berbagai macam kegiatan industri, pemukiman penduduk, serta peternakan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, pemanfaatan dataran tinggi antara lain sebagai berikut. Perkebunan wortel, perkebunan teh, perkebunan kopi, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, adapun pemanfaatan pantai antara lain yaitu sebagai tempat wisata, dimanfaatkan penduduk sebagai nelayan, petani rumput laut, dan masih banyak lagi. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu tadi, anak-anak dapat mengisi kolom berikut. Diisi di buku tema masing-masing ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Apabila ada materi yang kurang dipahami, anak-anak bisa langsung bertanya ibu lewat WA group atau lewat personal chat. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari ibu ya. Jangan lupa juga untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu di pembelajaran 2. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.